Hidup ini nggak lama teman-teman, sebentar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kita ini semua sedang menghitung detik-detak perjumpaan dengan kematian kita. Jika teman-teman masih diberikan kesempatan usia oleh Allah, ingat dua hal. Satu, boleh jadi karena amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia kita, kita memperbanyak amal kita. Atau yang kedua, boleh jadi karena dosa kita banyak, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kelak kita pun semua berkumpul di surganya. Yang kurang bukan rizkinya, tapi yang kurang adalah syukurnya. Lihatlah semua yang Allah berikan itu luar biasa dan sempurna. Karena sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang kita saja. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin mohon maaf kurang ajar. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu nggak ada yang kurang. Jangan sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Itu yang bikin kita jadi seret, jadi sempit. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Itu yang jadi penyakit bagi kita. Jadi gimana? Nikmatilah, jalanilah, terimalah apa yang Allah berikan. Saat engkau bisa menerimanya, maka Allah akan cukupkan hatimu untuk bisa menggunakan semua yang Allah berikan dalam rasa yang paling membahagiakan. Keberkahan sebuah pernikahan berbanding lurus dengan seberapa tinggi laki-laki dan perempuan yang ada dalam ikatannya menjunjung tinggi akad nikah, mensakralkan, mensucikan, memuliakan akad nikahnya. Semakin seseorang menghargai ijab qabulnya, menghargai akad nikahnya, menghargai janji sucinya, maka akan semakin besar pula keberkahan yang dia rasakan dalam kehidupan pernikahan. Ustaz, bolehkah laki-laki kencing berdiri? La yabulanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian kencing berdiri. Ada tak hadis yang menyebut Nabi kencing berdiri? Ada satu hadis, sekali seumur hidup. Cara mencarinya di mesin pencari hadis, sin ba alif to ta marbutoh. Sin ba alif to ta marbutoh. Subatoh. Subatoh artinya tempat penumpukan sampah. Nabi pernah kencing di tempat penumpukan sampah berdiri. Darurat, tak ada tempat. Berdasarkan ini, menurut ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kencing berdiri itu hukumnya makruh, tapi afdal jongkok. Menurut ilmu kesehatan, kalau jongkok habis dia tumpah. Tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Jangan terlalu pusing ketika kebaikan kita tak dihargai orang lain. Kenapa? Karena matahari pun setiap pagi selalu menampilkan yang terindah, walaupun banyak orang yang melewatinya. Teruslah berbuat baik walaupun kebaikan kita tak dihargai oleh orang lain. Karena setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada setiap kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Jadi kalem aja, tetap berikan sinaran terbaik, berikan sinaran yang terindah, karena Allah tahu mana yang senantiasa menghadirkan kebaikan. Hati-hati hadirin sekalian, gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak punya jiwa qanaah, pasti tidak bahagia. Karena nanti dia akan ingin lagi. Sekarang nyicil motor bekas, naik gaji, ingin motor baru. Naik lagi gaji, ingin ganti model baru. Terus begitu.
padahal keperluan dia bukan merek motor, bukan cc motor, keperluannya terbatas. Makanya ciri orang yang bekal qanaah tuh sangat bisa membedakan antara perlu dan ingin. Teman-teman, tentang pentingnya belajar ikhlas, dan ikhlas ini termasuk salah satu di antara ibadah juga. Jadi sekedar ikhlas saja itu udah ibadah. Sekedar niat aja itu udah ibadah. Belum melakukan udah jadi ibadah. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang berniat berbuat baik lalu jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 10 pahala kebaikan. Kalau dia berniat berbuat baik tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan 1 pahala kebaikan. Siapa yang berniat berbuat buruk jadi melakukannya, maka dia dapat 1 dosa. Siapa yang berniat berbuat buruk tidak jadi melakukannya, dia dapat 1 pahala. Allah baik banget ya. Niat aja dikasih pahala, baru niat tuh. Sehingga para ulama mengatakan, kalau begitu ayo kita berniat yang banyak. Dan memperbanyak niat itu disebut dengan istilah ta'addudin niyah. Memperbanyak niat-niat yang baik. Ya, kalau kita melalaikan anak dari 0 sampai 14 tahun, ya karena sibuk dunia dan seterusnya, maka nanti kita akan menuai badai setelah 15. Itu udah rumus, Pak. Tapi kalau kita fokus didik anak 0 sampai 14 tahun, nanti kita menuai senyuman di atas 15 tahun. Kalau kita sibuk ya mencari uang, ya bukan berarti nyari uang nggak boleh gitu ya, tapi cari uang yang smart. Jangan sampai meninggalkan didik anak gitu ya. Kalau kita sibuk meninggalkan anak demi mencari harta, gitu ya, maka nanti harta yang kita kumpulkan sepanjang ninggalin anak itu akan kita habiskan untuk membereskan semua kerusakan fitrah yang menyimpang akibat kita meninggalkannya di masa anak-anak. Itu udah rumus. Ya, maka hati-hati, jangan ulangi kesalahan generasi saya begitu. Kalau ilmu membersihkan hati itu kuncinya kan sederhana ya. Jangan nengok hatinya orang, Anda nggak akan tahu. Tengok dirimu sendiri, selesai. Kalau sudah mulai nengok hatinya orang, berarti nggak belajar ilmu hati itu. Selesai. Jadi kalau belajar ilmu hati itu, kuncinya aku melihat aku, bukan melihat orang lain. Jadi nggak pernah menilai orang itu sombong, nggak pernah menilai orang itu Anda pernah, karena dia belajar membersihkan hati. Wong di saat kita mengatakan orang itu sombong, kita sudah prasangka buruk, hati kotor kok. Makanya katanya orang bersihkan ilmu hati, kenapa nilai orang? Membersihkan hati menilai diri kita sendiri, bukan orang lain. Alangkah banyaknya orang yang terlihat sombong, dia sangat tawadhu. Alangkah banyak orang terlihat riak, dia adalah sangat ikhlas. Itu bukan urusan kita. Makanya ilmu membersihkan hati adalah hatimu, hatiku sendiri, bukan hati orang lain. Terus satu demi satu penyakit hati kita korek-korek di hati kita. Adakah dengki di hatiku? Kita perangi kalau ada. Adakah dendam di hatiku? Kita perangi. Adakah riak di hatiku? Kita perangi. Setelah kita sukses memerangi, maka amal kita akan amal yang benar diterima oleh Allah. Sampailah ke surga Allah. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Iya sih, saya kepengen kaya. Tapi kalau korupsi, akhirat saya bagaimana nanti? Iyalah, saya kepengen naik pangkat, tinggi jabatan. Tapi kalau fitnah orang, hantam kiri, sikat kanan, teman jadi lawan, lawan pun jadi teman. Akhirat saya bagaimana nanti? Ini melahirkan etika pada tata cara mencapai kehidupan dunia. Tidak terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Karena apa? Tidak satu perbuatan dunia yang bagaimanapun kecilnya yang tidak akan berakibat akhirat. Raih duniamu, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi pada sisi lain jaga jangan sampai dia membuat cacat di akhirat nanti.